Roy bilang, kami ingin tahu, Komnas HAM berdiri bersama rakyat yang dikriminalisasi atau justru melindungi kepolisian? Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya guys dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di hari yang masih terasa nih nuansa kemerdekaannya, hari ini kita akan bahas soal rombongan Roy Suryo lagi guys. Karena kali ini gitu ya, rombongan Roy Suryo ini bersama Rismon Hasyholan Sianipar, juga Dr. Fauzia Tiasuma kembali mendatangi lagi nih Komnas HAM pada tanggal 11 Agustus kemarin ya guys. Dan mereka ini membawa kelanjutan aduan soal dugaan kriminalisasi dalam kasus ijazah Presiden Joko Widodo. Dan kali ini audiensinya tuh berlangsung cukup panas guys di antara mereka berdua. Disertai penekanan dari pihak Roy CS agar Komnas HAM ini inginnya langsung turun tangan lebih jauh gitu. Dan dalam pernyataannya gitu ya, salah satu rombongan Roy, yakni Dr. Fauzia menegaskan bahwa mereka termasuk 12 orang terlapor lainnya ini merasa bukan orang biasa. Jadi mereka nggak mau disebut orang biasa. Mereka ini bukan orang biasa gitu guys. Dan ia juga memperingatkan gitu ya, bahwa jika masalah ini terus berlanjut, katanya nanti akan jadi rusuh, serius, kata Dr. Tifa. Dan pernyataan tersebut memicu kesan seolah ada tekanan kepada pihak Komnas HAM untuk mengambil langkah yang mereka inginkan guys. Namun gitu ya, Komnas HAM langsung mengklarifikasi posisi mereka pada saat itu dengan mengadakan konvers gitu ya. Ya dalam audiensi tersebut gitu ya, mereka menegaskan bahwa lembaga HAM ini bukan aparat penegak hukum, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memanggil atau memaksa pihak tertentu agar hadir dan diperiksa. Seperti itu guys. Dan Komnas HAM ini juga hanya bisa memproses laporan sesuai mandatnya aja nih, yakni menerima aduan, melakukan pemantauan, dan juga memberi rekomendasi, dan bukan melakukan penyidikan atau bahkan hal-hal yang dilakukan penegak hukum gitu maksudnya guys. Dan dengan demikian tuntutan yang dibawa Roy Suryo CS ini tidak bisa sepenuhnya dilakukan atau dipenuhi oleh Komnas HAM ya. Jadi laporan mereka tetap diterima, namun ruang tindak dari Komnas HAM ini jelas terbatas pada fungsi yang telah diatur undang-undang guys. Jadi nggak bisa nurutin kemauan mereka sepenuhnya, intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat melalui berita berikut ini, di situ disebutkan Roy Suryo sambangi Komnas HAM, pertanyakan sikap soal dugaan kriminalisasi aktivis. Jadi mereka datang lagi ke Komnas HAM gitu ya, dan membicarakan soal kriminalisasi aktivis yang mereka rasa terjadi pada mereka. Kalau lebih lanjut kita baca di situ, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mendatangi Komnas HAM bersama Dr. Fauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan sejumlah pendukung ya pada Senin kemarin. Dan kedatangan mereka disebut sebagai langkah advokasi atas dugaan kriminalisasi terhadap 12 orang termasuk Roy, Egy Sujana, Abraham Samad, dan sejumlah tokoh lainnya. Usai pertemuan tertutup dengan pihak Komnas HAM, Roy menegaskan bahwa kedatangannya ini bertujuan meminta kejelasan posisi lembaga tersebut dalam menyikapi dugaan kriminalisasi yang ia alami bersama aktivis lain. Jadi di situ Roy bilang, kami ingin tahu, Komnas HAM berdiri bersama rakyat yang dikriminalisasi atau justru melindungi kepolisian, kata dia. Dalam kesempatan itu, Roy memaparkan secara detail hasil analisisnya terkait ijazah Presiden Jokowi. Ia juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan dengan metode error level analysis katanya, dan teknik forensik digital lain yang biasa digunakan untuk mendeteksi keaslian dokumen. Terus dia juga bilang, Bapak Ibu itu masih tampak, tulisan ijazah masih terlihat, capnya, legalisasinya, logo UGM,
pas foto saya juga masih terlihat, kata dia. Jadi artinya ini adalah ijazah yang tidak direkayasa ketika dia menunjukkan ijazah pembanding gitu ya, untuk dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau kalian lihat juga di dalam sebuah video, dia juga sempat kayak memparodikan gitu ya, bahkan memparodikan Pak Jokowi gitu ya, dengan menggunakan baju SMA. Jadi ya kayak melakukan gimmick lucu-lucuan gitu guys, tapi kesannya jadi kayak cringe gitu ya. Tapi kita lihat deh video berikutnya. Setelah itu Dokter Tifa juga melakukan penekanan gitu ya untuk pihak Komnas HAM supaya segera melakukan sesuatu lah, karena katanya akan jadi rusuh kalau tidak ditindaklanjuti. Serius, kata Dokter Tifa. Di situ juga ada pernyataan atau pemaparan dari Dokter Rismon gitu ya. Lebih lanjutnya kita akan dengerin video berikut ini. Kalau memang SMA, ya ngaku saja, pakai baju SMA saja kayak gini. Nah, ini SMA saja. Pakai kaos SMA, pakai kaos gambar seragam SMA. Masisnya ketutupan mas. Mau apa lagi kepolisian nih? Mau memenjarakan kami? Ini waktu Rismon marah-marah. Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar nggak itu? Transkrip nilainya benar nggak? Ada nggak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi tanda daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah. Desak Kak Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan, tadi saya bilang waktu di luar, rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden, ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014, kena tipu juga saya. Nah. Oh enggak ya? Oh, bersyukur mas, bersyukur. Maaf Pak, kami bukan rakyat biasa Pak. Bukan Ini rakyat akan biasa. rusuh Pak. Serius. 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami bukan punya banyak masa atau apa, rusuh Pak. Ini saja sekarang senator dari Amerika sudah memberikan nota kepada kami. Dulu tahun 98 ada seorang aktivis yang juga dilakukan kriminalisasi tahun 98. Ya Pak, namanya Pak Bintang Pamungkas. 15 senator dari Amerika bersurat kepada Presiden B.J. Habibie dan beliau dilepas. Apakah ini tidak jadi presiden berikutnya turun lagi gitu? Jadi mohon ya, karena ini sudah sampai di level internasional. Jadi ini bukan persoalan biasa Pak. Hak asasi manusia nih kami Pak. Jadi saya mau tekankan karena Komisi HAM kan langsung berhubungan dengan Presiden. Jadi saya mau tekankan, Bapak mohon sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kami bersama beliau, apabila beliau memang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran serta hak asasi manusia pada rakyat seperti kami. Oke guys, jadi seperti itu ya. Di situ ada video ketika Roy bikin gimmick pakai baju seragam SMA, terus juga ada pernyataan atau ungkapan gitu ya dari Dokter Rismon yang dia kayak marah-marah gitu ya kepada pihak Komnas HAM, meminta supaya ya kasus ini ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Dan di akhir video tadi ada Dokter Tifa gitu ya, yang juga menekankan kepada Komnas HAM bahwa mereka ini bukan orang biasa, dan dia juga mengatakan bahwa kasus ini tuh udah levelnya internasional gitu kata dia. Dan dia juga minta supaya pihak Komnas HAM ini segera mendesak Prabowo Subianto agar menindaklanjuti kasus ini. Jadi muter-muter kasusnya ya di situ-situ aja guys. Cuman kenapa ya dia masih ngotot bilang bahwa ini kasus sudah levelnya internasional gitu. Menurut kalian iya nggak sih gitu kan? Terus berikutnya kita akan lihat video penjelasan dari Komnas HAM ya, yang mengatakan bahwa ya pihak mereka ini kan bukan penegak hukum. Jadi beberapa hal nggak bisa dilakukan mereka cuma bisa bekerja sesuai tupoksinya gitu guys. Jadi kita dengerin aja lah video klarifikasi dari Komnas HAM menjawab kedatangan Roy Suryo, Rismon dan juga Tifa berikut ini. Keterbatasan fungsi dan wewenang ya, itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga
penegak hukum seperti jaksa agung, kepolisian atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang dan memaksakan untuk diperiksa kan nggak mungkin ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas kami. Bagaimana yang mengatur dalam undang-undang ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM punya kewenangan untuk bisa mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apa yang saya kita lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi kan begitu ya. Tapi kita bukan penegak hukum yang bisa mengintervensi. Saya kira itu Bapak sekalian. Terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM. Dan sekali lagi, insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira gitu dulu. Selamat berjuang pada semua. Semua takut sama Jokowi, kecuali kami. Selamat berjuang dokter. Bangga jadi orang berani. Gitu guys ya. Jadi dari pihak Komnas HAM udah menjelaskan dan menegaskan bahwa mereka ini kan bukan lembaga penegak hukum. Jadi nggak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung gitu guys. Apalagi memanggil orang, bahkan ya seperti yang diminta oleh Roy Suryo dan teman-temannya lah. Di situ Komnas HAM juga menjelaskan bahwa tupoksi mereka bukan sampai situ gitu. Jadi mereka ya bisa menjalankan sesuai apa yang mereka bisa aja gitu guys. Cuman di akhir pernyataan atau jawaban dari Komnas HAM gitu ya, setelah mereka bersalaman, Bang Rismon di situ juga sempat bilang semua takut pada Jokowi gitu, dan cuma dia yang berani. Terus dia bilang juga bangga jadi orang yang berani. Ini berani kalau misalnya konteksnya memang berjuang untuk negara mah mungkin bisa membanggakan gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini menurut kalian gimana guys? Nah berikutnya kita akan dengerin komentar dari netizen yang menanggapi soal hal ini guys. Berikut kita dengarkan videonya. Komnas HAM tuh ada kerjaan ya, rombongan sirkus ngadu ke Komnas HAM, mana nantangin ya, nantangin ujung-ujungnya ngadu ke Komnas HAM. Oke guys, begitu ya komentar dia. Dia bilang justru Komnas HAM dapat kerjaan nih, kedatangan rombongan sirkus kata dia. Udah dianggap rombongan sirkus ini ya Pak Roy dan teman-temannya oleh netizen. Mungkin dia juga karena udah muak juga gitu ya dengan kasus ini yang nggak ada hentinya gitu. Nah berikut ini kita akan dengarkan komentar dari netizen yang terakhir. Kira-kira gimana komentar dia? Kita dengarkan videonya. Ini dia. PBB ya. Keren banget sahabatnya sampai di PBB. Terus undang sama universitas luar negeri biar berkumpul. Kayak sahabatnya seluruh dunia ya. Dan kita minta buat hak asasi manusia. Dunia juga mikir kali Bu. Ini kan soal ijazah ibu yang buat sendiri, kecuali ibu sendiri. Oh iya Bu, mau nanya dong ya. Ini nanya aja. Ibu kan dokter ya. Sebenarnya buka praktek gak sih? Ibu ada pasien gak sih? Kenapa sih lebih mikirin ijazah dibanding pasien ibu? Kalaupun ibu hanya bergerak dokter aja tapi gak jadi dokter atau gimana gitu, misalkan jadi ibu rumah tangga, kan ibu udah keluarga ya, kok gak diperhatiin gitu, malah fokusnya sama ijazah doang gitu. Gak tau lah, dari dulu sekarang bagian ditantang di apa ya, di hukum kayak gitu berasa dikriminalisasi. Kalau kata anak sekarang sih kayak pick me Bu. Pick me. Ada ibu yang membuat sekarang ngerasa paling tersakiti. Nah gitu konsepnya. Ya ini hanya pendapat dan opini, jangan marah ya. Oke guys, tapi mungkin bukan pick me ya istilah yang tepat, tapi lebih ke playing victim gitu ya. Dimana kata netizen ini awalnya kan kayak nantang-nantangin. Ketika udah diproses hukum ternyata malah bilang ini dikriminalisasi. Jadi kurang lebih seperti itu komentar dari netizen yang terakhir tadi. Oke guys, jadi seperti itu ya laporan mereka, yakni Roy Suryo dan teman-temannya tetap diterima tangan lah ya sama Komnas HAM. Cuman ya Komnas HAM juga menegaskan soal keterbatasan wewenangnya dan tidak bisa memenuhi tuntutan yang dibawa rombongan ini.
Selain itu, di luar gedung, reaksi publik juga bermunculan seperti yang tadi kita lihat gitu ya. Tadi ada juga netizen yang menyindir bahwa Komnas HAM seakan kedatangan atau dapat kerjaan gara-gara kedatangan rombongan yang ia sebut sebagai sirkus politik. Terus ada juga gitu yang menilai percuma saja mendorong Komnas HAM untuk memanggil pihak ABCD gitu, karena ujungnya tetap soal ijazah yang isunya mereka buat sendiri. Seperti itu guys, kurang lebih. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!